Hai, sorry gue belum buat konten selama 1 tahun lebih. Gue cukup sibuk, oke? Karena kesibukan kerja dan tesis S2 gue, akhir-akhir ini gue merasa cukup sulit untuk nyari waktu untuk baca novel, misalkan. Sehari-hari gue lebih sering baca artikel ilmiah dan jujur, kepala gue udah pusing dan penat. Oleh karena itu, gue mencoba branch out dan mulai membaca literatur lain, kayak misalkan cerita pendek, atau puisi. Dan ternyata sebenarnya banyak banget karya-karya yang menarik yang mau gue share ke kalian. Di video ini gue akan sharing tentang sebuah puisi yang sangat terkenal dan menurut gue cukup menarik kalau kita telaah lebih dalam lagi. Puisi yang akan gue bahas itu berjudul Ozymandias, sebuah karya oleh Percy Shelley. Puisi ini sangat terkenal dan juga beberapa kali jadi referensi di contemporary pop culture kita. Contohnya di TV show Breaking Bad, season 5 episode 14, judul episodenya itu adalah Ozymandias. Dan ini adalah episode Breaking Bad dengan rating tertinggi. Kalau lu nonton, lu pasti tahu itu kenapa. You're goddamn right. Juga di komik dan film Watchmen, salah satu superhero-nya itu bernama Ozymandias juga. Dan semoga di akhir video ini, kedua contoh barusan itu cukup jelas keterkaitannya dengan puisi yang akan kita bahas sekarang. Ozymandias itu adalah Ramses II atau disebut Ramses the Great, seorang Firaun dari Mesir kuno. Nama Ozymandias itu sendiri itu sebutan untuk Ramses II yang diambil tapi dari literatur Yunani kuno. Percy Shelley menulis puisi Ozymandias pada tahun 1817 ketika British Museum memperoleh sebuah patung Mesir kuno yang disebut Younger Memnon. Nah, ini sedikit secret buat kita. Gue bilangnya memeroleh, padahal sebenarnya mah mencuri. Okay, so like, you know how when you get robbed, you never see your stuff again? Well, apparently there's a place in London where you can go and just see all the stuff that's been taken. Okay, so we just got to the British Museum. Puisi Ozymandias itu dirilis sebelum patung Younger Memnon bahkan sampai di London. Karena patungnya aja nyampe pada tahun 1821. Bahkan menurut para ahli, Percy Shelley itu sama sekali nggak pernah ngelihat patung ini. Jadi puisi Ozymandias itu apa sih? Untuk memulai gue akan membacakan puisinya. Puisinya pendek kok, nggak kayak Inferno-nya Dante yang udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya. Kalau kalian mau cek ya boleh aja sih. Mohon maaf kalau pronunciation gue kurang baik. I don't know, I've never had problems. I met a traveler from an antique land, who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk a shattered visage lies whose frown, and wrinkled lip, and sneer of cold command, tell that its sculptor well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them, and the heart that fed. And on the pedestal, these words appear, My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains, round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away." Ozymandias pertama kali dipublikasi pada tahun 1818, dan puisi ini masih terkenal sampai sekarang. Jadi tentang apa sih sebenarnya Ozymandias itu? Dan kenapa sih puisi ini masih sering dibahas sampai sekarang? Di video ini gue hanya akan berfokus kepada motif dan tema utama dari puisi Ozymandias, yaitu tentang impermanence atau mungkin ephemerality kalau kata kerennya, dan bagaimana semua legacy dan peninggalan kita sebagai manusia itu akan ditelan waktu terlepas dari seberapa powerfulnya diri lo. Puisi ini dibuka dengan narator bertemu seorang traveler dan menceritakan bahwa ia menemukan 2 kaki patung besar di tengah gurun. Di dekat kaki tersebut ada kepala patungnya yang setengah kekubur dan sudah rusak. Lalu di bagian pedestal terukir tulisan sehingga kita sebagai pembaca itu mengetahui bahwa patung tersebut dibuat untuk menggambarkan Ozymandias, raja dari segala raja katanya. Ozymandias mengatakan untuk semua yang melihat patung tersebut mengagumi kerajaannya. Puisi ini ditutup dengan sang traveler mengatakan bahwa di sekitar reruntuhan patung tersebut hanya ada gurun tandus sejauh mata memandang. Gue suka banget puisi ini karena ketika ceritanya berakhir, kita tuh nggak sadar bahwa Percy Shelley sebenarnya udah menyampaikan pesan moral ke kita secara kita sadar atau enggak. Bagaimana sebesar apapun kekuasaan seorang raja, nggak ada apa-apanya karena semua akan tunduk ditelan oleh waktu. Gue suka
penggunaan kontras ironi yang digambarkan oleh Percy Shelley dalam puisi ini. Karena Ozymandias itu memerintahkan kita untuk melihat kekuasaannya dia, tapi nyatanya traveler tersebut nggak melihat apa-apa selain gurun yang tandus. Jadi segala karya dan legacy dari Ozymandias dan Firaun-Firaun sebelumnya itu telah lenyap. Bahkan patung raksasa yang dibangun atas perintah Ozymandias itu sudah rusak dan hancur ditelan waktu. Sebuah reminder untuk kita bahwa power dan kekuasaan yang kita miliki itu hanyalah fana. Jadi begitulah kurang lebih cerita Ozymandias. Sebenarnya bisa ditelaah lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, tapi sayangnya gue bukan anak sastra. Jadi gue ngerasa kurang expert di bidang itu. Jadi kurang lebih itu aja. Like and subscribe apapun itu, dan sampai jumpa di video berikutnya.